Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Ahlan wa sahlan fi fasli Rabi. Selamat datang kembali dengan Miss Umi di pembelajaran bahasa Arab, yaitu di kelas 4 STIT Nurul Ilmi. Oke kakak dan abang, hari ini materi kita adalah tentang kata tanya apakah, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian kiroah, dan juga tugas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pembelajaran kita hari ini, Miss harapkan kakak dan abang mampu menanyakan nama peralatan sekolah dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, Miss harap kakak dan abang mampu menjawab pertanyaan dengan berbahasa Arab. Dan yang ketiga, Miss harap kakak dan abang mampu membaca qiraah dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita yang pertama, tidak bosan-bosan Miss ingatkan kepada kakak dan abang apa pentingnya belajar bahasa Arab ya. Jadi nak, belajar bahasa Arab itu sangat penting ya nak. Kenapa? Seperti yang udah Miss sampaikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 2 ya. Di situ sudah jelas dikatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, kemudian contoh kecilnya, ketika kita sholat, jadi nak, sholat itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Nah, ketika kita sholat ya, ketika kita sholat, kakak dan abang sadar nggak? Dari awal sampai akhir itu bacaannya semua berbahasa Arab loh. Ya, jadi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita berkomunikasi atau berbicara sama Allah dan kita paham apa yang kita omongkan. Ya kan? Jadi bahasa Arab itu penting ya nak. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum, katanya. Pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agama kalian. Ya nak, jadi jangan putus asa, tetap semangat. Kalau merasa bahasa Arab itu susah, nah niatkan dan tanamkan dalam hati bahwasanya bahasa Arab itu insya Allah mudah. Dan Miss doakan kakak dan abang Allah berikan kemudahan untuk memahami pelajarannya, baik itu pelajaran bahasa Arab dan juga yang lain ya nak. Tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai juga ke materi kita, Miss akan berikan kuis terlebih dahulu ya. Ini semacam pemanasan. Itu ada kotak ya, ada 5 kotak. Setiap kotak itu ada huruf hijaiyah. Yang pertama huruf ta, huruf ra, huruf sa berbaris sukun, kemudian tun, kemudian ma berbaris bawah atau mi ya. Coba kakak dan abang susun huruf tersebut menjadi satu kata yang memiliki arti. Kira-kira kalau sudah dibentuk, kira-kira katanya apa ya? Coba dulu. Nah, Miss kasih clue nih ya. Miss kasih clue. Jadi huruf pertamanya adalah mi. Oke, dicoba. Iya, benar sekali. Jawabannya mistorotun ya, yang artinya penggaris. Oke, nah hebat. Nah, masuklah kita ke materi kita yang pertama untuk hari ini. Materi kita yang pertama adalah kata tanya apa. Jadi kita biasa nih nanya-nanya kan, ini apa? Apa ini? Apa ini? Apa itu? Nah, kita akan mempelajarinya namun dalam bahasa Arab. Jadi, dalam bahasa Arab, jika kita ingin menanyakan sesuatu dengan kata tanya apa, maka kita menggunakan kata tanya ma. Ya nak, ma.
Ma ini artinya apa? Nah, ya, contoh, ma hadza, apa ini? Ma hadhihi, apa ini? Ma dzalika, apa itu? Ma tilka, apa itu? Nah, itu bahasa Arab ini sama itu sama-sama dua, Miss. Oke, kakak dan abang, Miss ingatkan lagi penggunaan kata tunjuk ini ya. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 itu memang artinya sama-sama ini, penggunaannya yang berbeda. Kalau hadza digunakan untuk kata yang berjenis kelamin laki-laki, kalau hadhihi digunakan untuk yang berjenis kelamin perempuan atau muannas. Dan yang ketiga dan keempat itu artinya sama-sama itu, penggunaannya yang berbeda. Kalau yang nomor 3 zalika itu digunakan untuk kata yang berjenis kelamin laki-laki, dan sebaliknya pada tilka digunakan untuk kata yang berjenis kelamin perempuan. Jadi jangan salah ya nak. Nah, biar lebih jelas dan lebih paham, misalkan berikan contoh ya. Misalkan berikan contoh, coba perhatikan contohnya nak ya. Nomor 1, ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini buku. Nah, itu kata tunjuknya Miss berikan warna merah. Kenapa? Iya, benar sekali. Jadi kalau yang ditanya hadza, jawabannya juga hadza. Jangan melenceng ya nak. Jangan yang ditanya hadza jawabannya hadhihi, salah. Jangan yang ditanya zalika jawabannya hadza, nggak boleh, nggak nyambung namanya. Ya, jangan yang ditanya laki-laki, yang dijawab perempuan, salah ya nak. Jadi yang benar itu kalau yang ditanya hadza, kalau maka jawabannya juga hadza ya. Contoh, ma hadza, hadza kitabun, dan hadza kitabun. Nah, itu kan jenis kelaminnya sama-sama laki-laki, jadi nggak boleh dicampur ya nak. Artinya apa ini? Ini buku bacaan. Nah, yang kedua, ma hadhihi, hadhihi kurrasatun, apa ini? Ini buku tulis. Oke, nomor 3, ma dzalika, dzalika qalamun, apa itu? Itu pulpen. Nah, nomor 4, ma tilka, tilka mibratun, apa itu? Itu rautan. Nah, jadi udah paham ya nak. Kalau yang itu yang merah-merah itu Miss tandai, karena kalau yang ditanya hadza jawabannya juga hadza, kalau yang ditanya hadhihi jawabannya juga hadhihi, kalau yang ditanya dzalika jawabannya juga dzalika, dan kalau yang ditanya tilka jawabannya juga tilka. Paham ya nak? Oke, kalau nanti nggak paham boleh ditanya kok. Nah, misalkan berikan contoh lain. Nah, ini adalah semacam bentuk pertanyaan ya. Kakak dan abang boleh memilih A, ba, atau ta. Ini bukan tugas ya nak. Ini hanya melatih kemampuan kakak dan abang. Dan kira-kira seperti inilah gambaran ujian kita nanti ya, kalau kita ujian MIT. Oke, itu ada gambar apa nak? Iya, benar sekali, itu gambar tas ya nak. Nah, pertanyaannya, ma hadhihi, apa ini? Nah, berarti bahasa Arabnya itu bahasa Arabnya itu perempuan. Coba lihat A, hadhihi mibratun, benar? Iya, salah. Mibratun itu adalah rautan ya. Kemudian bagian ba, tilka mahfazatun, benar nggak tuh? Salah ya nak, karena kan yang ditanya hadhihi, maka jawabannya juga harus hajihi, seperti yang dijelaskan tadi. Ya, pintar. Jadi jawabannya yang mana nak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang ta, hadhihi mahfazatun. Ya, ini adalah tas. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang kedua. Gambar apa itu nak? Iya, itu adalah gambar buku paket ya nak, atau buku bacaan. Nah, pertanyaannya, ma dzalika, apa itu? Alif, hadza kitabun, benar itu nak? Iya, salah ya nak, karena yang ditanya dzalika, jawabannya juga harus dzalika ya. Kemudian ba,
Zalika kitabun. Benar nggak tuh? Iya, benar sekali. Itu kita buku bacaan, benar ya nak. Kemudian kalau misalkan yang ta, bisa nggak? Tilka kitabun. Iya, nggak bisa ya nak. Tilka itu untuk perempuan, kitabun itu laki-laki, jadi berlawanan, nggak boleh ya nak. Nah, itulah dia contoh-contoh penggunaan kata tanya ma atau apakah. Oke, masuklah kita ke kiroah. Kiroah ini dalam bahasa Indonesia namanya bacaan atau teks ya nak. Jadi kakak dan abang, Miss akan membacakan teksnya. Tugas kakak dan abang adalah perhatikan, disimak cara Miss membacanya, kemudian difahami juga artinya ya nak. Mulai. Ismi Fauzan, ana tilmidun, hadhihi faslun wa dhalika diwanun, wa dhalika masjidun, wa dhalika maidanun, wa dhalika hammamun, wa dhalika maqsafun, wa tilka maktabatun. Hadha fasli. Hadzal fasli adawatun madrasiyatun kassaburati wal maktabi wal kursiyi wat tabashiri wat tallasa wa ghairi zalik. Tilka mahfazatun. Fil mahfazati kitabun wa kurrasatun wa qalamun wa qalamur rasasi wa mistaratun wa miqalamatun wa mibratun. Hadha Salim huwa sadiqi, hadhihi Maryam wa hiya sadiqati, dhalika sayyidu Umar huwa mudarrisi, tilka sayyidatu Laila hiya mudarrisati. Nah, misalkan terjemahkan kakak dan abang, coba disimak ya nak. Ismi Fauzan, nama saya Fauzan. Ana tilmidun, saya adalah seorang murid. Hadhihi faslun, ya, ini adalah kelas. Wadzalika diwanun, dan itu adalah kantor. Wadzalika masjidun, dan itu adalah masjid. Wadzalika maidanun, dan itu adalah lapangan. Wadzalika hammamun, dan itu kamar mandi. Wadzalika maqsafun, dan itu kantin. Watilka maktabatun, dan itu adalah perpustakaan. Hadza fasli, ini adalah kelasku. Fil fasli ada watun madrasiyatun, di dalam kelasku ada peralatan sekolah. Kassaburoh, contohnya atau diantaranya papan tulis. Wal maktabi, ada meja. Wal kursiyi, ada kursi. Wat tabashiru, ada kapur. Wat tollasati, ada penghapus papan tulis. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Tilka mahfazati, ini adalah tasku. Fil mahfazati, di dalam tas ada kitabun, buku bacaan, wa kurrasatun, dan buku tulis, wa qalamun, dan juga pulpen, wa qalamur rasasi, ada juga pensil, wa mistaratun, dan penggaris, wa miqlamatun, tempat apa itu namanya, tempat pensil ya nak, kotak pensil itu. Kemudian wa mibratun, dan juga rautan. Hada Salim, ini Salim. Huwa sadiqi, dia adalah temanku. Hadihi Maryam, dan ini adalah Maryam. Hiya sadiqati, dia adalah temanku. Dzalika sayyidu Umar, itu adalah Pak Umar. Huwa mudarrisi, dia adalah guruku. Tilka sayyidatu Laila, itu adalah Bu Laila. Hiya mudarrisati, dia adalah guruku. Nah, udah paham ya nak? Jadi cara membacanya itu nanti jangan seperti orang membaca Al-Quran. Ana Fauzan,
Ya kan, misalnya gini, Ismi Fauzan ana tilmizun. Jangan bacanya seperti orang mengaji, tetapi bacalah seperti orang yang sedang bercerita. Jadi teks ini adalah menceritakan tentang si Fauzan yang menceritakan tentang kelasnya, ya kan, tentang sekolahnya, apa-apa aja yang ada di sekolahnya, yang ada di dalam tasnya, yang ada di dalam kelasnya, gitu ya nak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah si Fauzan seorang guru? Tidak ya nak, dia adalah seorang murid. Nah, apa yang ada di dalam kelasnya? Banyak yang ada dalam kelasnya tadi ya, peralatan sekolah. Ada apa tadi nak? Ada papan tulis, ada penghapus papan tulis, ya kan? Ada buku, ada kursi, ada kapur, dan lain sebagainya. Kemudian, siapa nama sahabatnya tadi nak? Siapa nama temannya tadi? Iya, si Salim dan si Maryam. Siapa nama gurunya? Iya, nama gurunya adalah Pak Umar dan Bu Laila. Oke, nak, pinter. Nah, kali ini ya, masuklah kita ke bagian yang paling menegangkan, yaitu tugas. Miss rasa tugas kita minggu ini tidak terlalu menegangkan ya, karena tugasnya adalah hanya membaca teks. Ya, teks yang udah Miss bacakan tadi dengan bacaan yang baik dan benar tentunya. Nah, dikirimkan ke Miss Umi dalam bentuk voice note atau video. Oke, atau dalam bentuk rekaman juga boleh. Jadi, itu nak, itu ada 3 teks, tapi itu sebenarnya adalah sambung menyambung. Jadi Miss nggak suruh kakak memilih salah satu. Jadi semuanya dibaca ya nak, dari yang pertama sampai terakhir. Nah, gampang bukan? Jangan tegang ya nak. Nah, yang akan Miss nilai itu adalah yang pertama, kelancaran membacanya. Ya nak, jadi harus lancar membacanya. Oke, kemudian koreksi. Artinya kakak dan abang, meskipun kita membaca teks berbahasa Arab, tetap saja panjang pendeknya perlu diperhatikan. Jangan yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, biar nggak salah artinya. Dan marilah kita memulai bacaan yang benar, biar terbiasa ketika membaca Al-Quran. Ya nak. Kemudian cara membacanya, seperti yang Miss bilang tadi, cara membacanya jangan seperti orang membaca Al-Quran, tetapi bayangkan saja kakak sedang menceritakan ceritanya siapa nak? Si Fauzan, ya nak. Oke kakak dan abang, Miss rasa sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan pada pembelajaran tentang kata tunjuk. Ya, siap-siapkan dirinya. Kalau bila perlu boleh juga tuh dilihat-lihat tentang kata tunjuk dalam bahasa Arab, ya nak. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kalau kita mau bertanya tentang benda apa itu, nah, gitu dalam bahasa Arab itu namanya ma ya, kata tanyanya ma hada. Jadi kalau yang ditanya hada jawabannya juga hada, kalau yang ditanya dzalika jawabannya dzalika, kalau hadihi hadihi, kalau yang ditanya tilka jawabannya juga tilka. Ya nah, jangan dicampur-campur. Kemudian bacalah qiraatnya dengan baik dan benar, ya nah, sesuai dengan yang ada. Oke, ikuti aturannya ya nak. Diharapkan kakak dan abang paham dengan penjelasan Miss Umi hari ini, dan kalaupun ada yang belum paham boleh ditanyakan kembali ya nak kepada Miss Umi melalui WA. Oke, jangan lupa tugasnya dikirim melalui voice note atau video. Oke nak, hayya naktafi darsan nabi qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasyiron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.